Nah, karena ini udah semua teman-teman kita yang masuk, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, selamat datang di sharing jurusan pada sesi pertama, khususnya di klaster FMIPA 1. Nah, di klaster ini itu ada 4 prodi. Yang pertama ada prodi aktuaria, nanti kita bakal sharing-sharing bareng sama Kak Ukti dan juga Kak Gemi. Say hi dong. Halo. Nah, buat yang kedua itu ada prodi statistika, di sini ada Kak Elo. Halo Kak Elo. Halo semuanya, halo teman-teman. Yang ketiga ada prodi elektronika dan instrumen, di sini ada Kak Galva. Halo. Halo. Dan yang terakhir nanti kita bakalan sharing bareng di prodi ilmu komputer sama Kak Raihan Faik. Halo Kak. Halo. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu sistematikanya. Yang pertama, ini kan sesi pertama ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama kita bakal sharing bareng sama kakak-kakak narasumber yang tadi. Kemudian sesi kedua itu bakal ada tanya jawab. Nah, sistematika untuk tanya jawabnya itu kalian nanti ngirimin pertanyaan ke private chat ke aku. Nah, nanti di akhir sesi aku bakal nunjuk kalian untuk tanya langsung ke narasumbernya. Apakah sudah jelas? Nah, karena ini waktunya juga nggak banyak, kita langsung aja ke prodi yang pertama, yaitu prodi aktuaria. Silahkan untuk Kak Ukti dan Kak Gemi. Oke, makasih buat Kak Latifa buat waktunya. Sebelumnya, kenalin namaku Ukti Sawati, biasa dipanggil Ukti, dari program studi ilmu aktuaria UGM angkatan 2020. Hari ini aku nggak sendiri, karena aku ditemenin sama temen aku, Gemilang. Say hi, Gem. Halo semua. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke presentasinya. Next. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu ilmu aktuaria? Ilmu aktuaria itu adalah ilmu yang menggunakan teori matematika, statistika, ekonomi, peluang, dan juga pemrograman untuk mengukur dan juga menghitung dampak finansial atas kejadian tak tentu di masa depan. Nah, mungkin kalian bakal banyak berpikir, ini proyek baru nih, mungkin lapangan kerjanya masih susah, atau pasti cari kerjanya susah. Jangan takut teman-teman, karena ilmu aktuaria itu bakalan terus berkembang. Karena apa? Karena semakin kompleks dan beragamnya resiko dan juga masalah yang ada di kehidupan kita saat ini. Untuk prospek kerjanya nanti bakal kita ulas lebih dalam di belakang. Next, Kak. Nah, untuk mata kuliah di sini ada mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan. Di semester 1 di ilmu aktuaria, kita bakalan belajar tentang hal-hal dasar kayak misalnya fisika dasar, kimia dasar, kalkulus, dan itu nanti masuk ke dalam mata kuliah kemipaan. Jadi nanti kalian bisa ketemu sama teman-teman dari prodi lain se-fakultas MIPA. Next. Nah, ini untuk mata kuliah pilihan. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang mata kuliah ini tuh belajar apa sih, kayak gitu, kalian bisa langsung search aja di Google, kurikulum ilmu aktuaria UGM, nanti kalian masuk ke websitenya ilmu aktuaria UGM, nanti kalian bisa download PDF-nya dan bisa baca lebih dalam lagi tentang mata kuliah yang ada di ilmu aktuaria UGM. Lanjut. Nah, satu hal yang pengen banget aku tekenin di sini adalah perbedaan antara sarjana aktuaria dan juga aktuaris. Apa sih bedanya antara sarjana aktuaria dan aktuaris itu? Kalau sarjana aktuaria itu adalah seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan capaian pembelajarannya dan lulus dengan mendapatkan gelar akademik. Nah, kalau di ilmu aktuaria UGM nanti, gelar akademik yang akan didapatkan itu adalah SAKTR atau sarjana aktuaria. Berbeda dengan aktuaris. Kalau aktuaris itu adalah seseorang yang menguasai ilmu aktuaria dengan standar tertentu. Nah, standar tertentunya ini tuh apa? Standarnya adalah sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, gimana sih cara dapat sertifikasi itu? Cara dapat sertifikasinya itu adalah dengan cara kalian harus lulus di beberapa mata ujian nih yang diselenggarakan oleh PAI. Nanti kalian bisa dapat
tingkat keanggotaan aktuaris. Yang pertama ada Ajun Aktuaris atau yang biasa kita sebut dengan ASAI, ataupun Aktuaris Indonesia atau FSAI. Nah, kenapa sarjana aktuaria dan aktuaris beda? Kenapa ditengketin di sini? Karena seseorang dari lulusan ilmu aktuaria itu belum tentu kok teman-teman jadi aktuaris. Jadi kalau misalnya kalian masuk di ilmu aktuaria, lalu di tengah jalan kalian mikir bahwa kayaknya aku nggak cocok nih jadi aktuaris, kayaknya bukan jalanku nih jadi aktuaris, kalian masih punya banyak banget kesempatan lain selain jadi aktuaris. Dan kalaupun kalian dari jurusan lain selain ilmu aktuaria, misalnya kalian masuknya matematika ataupun statistika, kalian masih tetap bisa jadi seorang aktuaris dengan cara apa? Dengan cara kalian lulus ujian yang diadakan oleh PAI. Nah, di UGM sendiri, UGM memfasilitasi penyetaraan nih, teman-teman. Apa sih itu penyetaraan? Bakalan dijelasin lebih lanjut sama Kak Gemi di slide berikutnya. Nah, untuk penyetaraan sendiri, jadi di UGM itu udah memadai 7 dari 7 penyetaraan yang paling dasar gitu buat jadi aktuaris di PAI. Nah, caranya biar dapat penyetaraan tuh gampang banget guys. Tinggal, ya nggak gampang juga sih sebenarnya. Kayak ya tinggal kalian dapat nilai minimal lebih dari rata-ratanya 3,5 di mata ujian terkait gitu. Misalnya itu ada di tabel yang pertama itu kan ada A10. Nah, kalian harus lolos dengan nilai rata-rata di atas 3,5 di 2 mata pelajarannya. Yang misalnya yang pertama itu kan ada matematika finansial 1 sama matematika finansial 2 gitu. Buat nilainya harus di atas 3,5. Tapi rata-ratanya, bukan salah satunya gitu. Udah, next. Nah, dari kita kuliah di jurusan ilmu aktuaria, itu tuh sebenarnya apa sih yang diharapin? Kayak profil lulusannya tuh apa gitu. Next. Lanjut guys. Ya, jadi profil yang diharapkan nanti kita kalau udah lulus jadi seorang sarjana aktuaria, kita tuh bisa bekerja di bidang pengelolaan risiko dan juga manajemen. Terus selain itu, kita tuh bisa juga menyusun dan mengelola imbalan kerja dan dana pensiun. Selain itu, kita juga bisa bekerja di bidang regulasi. Nah, sebenarnya nggak cuma itu aja dan banyak lainnya. Nah, prospek kerjanya itu rata-rata jadi aktuaris, tapi kayak yang dibilangin Kak Ukti sebelumnya, nggak cuma jadi aktuaris, kayak selain aktuaris pun bisa kayak peneliti atau dosen gitu. Buat aktuaris kan cuma tahu satu tuh, tapi sebenarnya ada macam-macam. Masuk lagi ke dalam bidang, nanti kalau kalian udah kerja kan mesti ada kayak kekhususan bidangnya gitu. Udah lanjut, seperti kayaknya udah selesai nih. Kesan pesan. Ayo Kak Ukti, kesan pesannya apa? Belum di-unmute, Kak. Dari Gemi dulu deh. Oke, kesan pesannya selama 1 semester di ilmu aktuaria, itu tuh sebenarnya belum kerasa apa-apa. Karena apa? Di semester pertama itu tuh matkul yang terkait sama jurusan aktuarinya sendiri itu cuma 1 gitu, yang lain masih ada kemipaan. Nah, kalau di UGM sendiri kita tuh juga masih belajar di semesternya 1 doang, di semester 1 doang sih, kayak kita tuh masih belajar kemipaan kayak fisika, kimia gitu. Jadi kayak ya belum terasa banget, tapi ya lumayan menantang. Gimana Kak Ukti? Ya, aku setuju sih karena di semester 1 kemarin masih baru 1 mata kuliah yang tentang aktuaria kayak gitu, jadi belum kerasa sulitnya. Terus untuk penyetaraan sendiri, sebelum masuk tuh aku mikir gitu loh, wah aku nggak harus ujian untuk bisa jadi seorang aktuaris nih. Aku bisa ikutin kuliah, terus nanti dapat nilai di atas 3,5, terus aku bisa dapat penyetaraan, bisa lulus jadi aktuaris. Tapi kenyataannya dijalaninnya tuh nggak semudah juga yang dibayangkan, tapi juga nggak sesusah yang dibayangkan. Iya, betul. Jadi tetap harus diperjuangin kayak gitu. Bisa next mungkin.
Oke, ini kalau kalian gimana sih? Nah, Ingin lebih dekat bersama ya betul kita, banget. Kalau misal mau nanya-nanya yang lebih dalam bisa nih hubungin kakak-kakaknya. bisa ke Twitterku @jerukboba, Instagramnya ukti_1n atau Instagramku, atau boleh juga ke Instagram Hima kita, Himaria ya. Gitu. Ya, Himaria UGM. Nanti malam kita juga bakal ngadain Q&A jam 19. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih dalam bisa lagi di Hima kita nanti malam. Ya, betul sekali. Nah, mantap banget tuh tadi sharing dari Kak Ukti dan juga Kak Gemi tentang aktuaria. Nah, kita langsung aja masuk ke yang prodi kedua, yaitu ada prodi statistika. Kepada Kak Elo, dipersilakan. Oke, halo. Aku udah masuk belum ya? Oke. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, perkenalin aku Elo dari mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2020. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman apa sih jurusan Statistika itu. Oke. Mungkin boleh next. Nah, mungkin teman-teman di sini beberapa masih ada yang belum tahu sih apa itu statistika gitu kan. Nah, statistika itu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis dan mengolah, lalu bagaimana kita menginterpretasikannya ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami sehingga buat informasi untuk orang banyak gitu. Nah, sesuai dengan yang udah aku jelasin apa itu statistika tadi, kita bisa lihat di mata kuliahnya ini teman-teman. Mungkin emang semester 1 seperti yang udah dijelasin sama Kak Gemi sama Kak Ukti tadi masih tentang kemipaan. Dan di sini metode statistikanya itu masih kayak kita SMA, kayak kita belajar distribusi normal, tabel Z, tabel T gitu. Ada juga distribusi Poisson gitu. Nah, untuk semester 2, semester lanjutnya itu udah kita mulai statistika gitu, teman-teman. Nah, dilihat di sini kita kan masih ada 99 SKS, sedangkan untuk lulus itu butuh 144 kalau nggak salah. Jadi di sini ada mata kuliah peminatan juga, teman-teman. Mungkin boleh di next, Mbak. Nah, di statistika UGM ini ada 4 peminatan, teman-teman. Ada bisnis industri, aktuaria, biostatistika, sama keuangan. Mungkin aku kasih gambaran sedikit aja ya. Di bisnis industri ini nanti kita bakalan mempelajari bagaimana cara memprediksi, estimasi, ambil keputusan untuk mengurangi resiko yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan. Mungkin aku kasih gambaran kecilnya, kayak misalkan sebuah perusahaan akan memproduksi teh nih, teman-teman. Nah, sebelum diproduksi secara besar-besaran, kita sebagai statistika di situ tuh melakukan survei apakah pembeli di situ tertarik akan produk kita. Misalkan ntar 60% itu tertarik, berarti udah cocok untuk diproduksi massal. Terus selanjutnya itu aktuaria. Aktuaria di sini nggak jauh beda sama prodi aktuaria yang udah dijelasin sama Kak Uki sama Kak Gini tadi. Terus ada biostatistika. Nah, ini tuh lebih ke penerapan statistika terhadap ilmu hayati. Misalkan kita belajar nanti efektivitas obat A dan obat B. Jadi kita nanti membandingkan dua obat itu, mana yang lebih efektif, lalu kita gunakan untuk para pasien seperti itu. Yang keuangan ini lebih belajar ke kayak apa ya? Mungkin aku gambaran sekarang tuh kayak kita belajar tentang pastinya keuangan, saham gitu, profit gitu teman-teman. Mungkin boleh di next. Nah, dari mata kuliah peminatan tadi semakin kayak apa ya, menurutku tuh memperluas peluang lapangan kerja statistika gitu. Nah, ini ada dua, data analis sama data scientist. Yang menurut aku di kedepannya bakalan semakin dibutuhin gitu teman-teman, karena kita udah mau masuk ke revolusi industri 4.0 sama big data kan teman-teman. Nah, jadi pasti data analis sama data scientist dibutuhin banget di sini. Selain itu juga bisa jadi aktuaris gitu. Nah, di statistika ini juga ada penyetaraan juga teman-teman kayak aktuaria tadi sebelumnya. Kalau market researcher ini tuh kayak yang udah aku jelasin tadi sebelumnya, sebelum suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk, kita survei dulu gitu. Nah, teman-teman juga tetap bisa jadi pegawai negeri sipil. Nah, teman-teman bisa kerja di BPS, Badan Pusat Statistik. Oke, mungkin boleh di next. Oke. Mungkin pesannya aku selama kuliah di statistika ini tuh semakin terbuka ya teman-teman, karena wah ternyata statistika itu sebegitu diperlukannya di kehidupan sehari-hari gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang apa ya, kayak nggak ada yang sia-sia gitu loh.
Mungkin pesannya buat teman-teman yang masih bimbang, masih ragu untuk masuk statistika UGM, kalau kalian yakin kalian bisa, coba aja dulu. Kedepannya pasti akan terbuka jalan untuk teman-teman semua. Wah, mantep banget tuh. Dapat bonus kata-kata motivasi juga. Iya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung private chat ke aku ya. Nah, selanjutnya ini ada prodi elektronika dan instrumen. Kepada Kak Galva, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kenalin semuanya, aku Vokaso Galvani Krisnayuda, jurusan Elektronika dan Instrumentasi atau ELINS, angkatan 2019. Next. Untuk objek pembelajaran di ELINS itu kurang lebih ada 4, elektronika, instrumentasi, sistem komputer, dan sistem cerdas. Kalau elektronika itu ya sistem elektronisnya, pengukuran buat deteksi. Terus instrumentasi itu mengurusi yang untuk alat-alat ukur, untuk alat pengukuran fisis. Terus sistem komputer ya belajar tentang komputer. Lalu sistem cerdas itu misalnya kecerdasan buatan, terus otomasi juga. Next. Untuk konsentrasi penjurusan atau peminatan itu lanjut ada industri, itu ada mata kuliah industri, otomasi industri sama instrumentasi industri. Terus juga ada PLC, SCADA, dan DCS, itu urusannya dengan kurang lebih sama otomasi juga. Terus pemrograman juga dapat, microcontroller dan robotika, itu yang buat robot, terus macam-macam. Terus ada sistem terpadu dan sistem paralel. Terus ada kecerdasan buatan atau AI, termasuk juga pengenalan pola dan pengolahan citra digital. Itu kalau misalnya dari robot, dari kamera itu untuk misalnya robot mengikuti jalur, robot mobil yang perlu tanpa awak, itu bisa pakai kecerdasan buatan, pengenalan pola, dan pengolahan citra digital. Terus otomasi industri dan instrumentasi industri itu ya membuat mesin-mesin untuk bantuan industri supaya dapat berjalan dengan otomatis, jadi nggak perlu pakai tenaga kerja manusia, jadi bisa digantikan dengan robot. Terus PLC juga kurang lebih sama dengan industri, otomasi industri. Dan pemrograman biasa pemrograman, tapi lebih ke untuk robotnya, jadi bukan kayak bikin aplikasi atau web gitu, tapi bisa, tapi lebih menjurus ke robotnya. Next, Kak. Oke, juga ada tim. Jadi tim itu suatu ya tim ya sebetulnya, kayak organisasi, kelompok, komunitas yang ada dari UGM, yang kalau kalian join di ELINS itu bisa banget juga join di tim untuk nyari pengalaman. Yang pertama GMRT itu Gajah Mada Robotic Team. Itu lomba-lombanya ada lomba robot sepak bola, terus lomba robot line follower atau pengikut jalur, terus ada lomba robot tari, masih banyak lainnya. Terus Gamma Force itu drone atau pesawat. Nah, terus GMAT itu aerospace atau bikin roket. Terus ada Gamantarai, itu buat kapal naval. Terus ada Reactix, Arjuna, Semar, dan Jacaranda, itu empat-empatnya adalah kendaraan dengan bahan bakar selain bensin. Misalnya ada mobil listrik, mobil chemistry, Reactix itu mobil chemistry. Terus ada mobil-mobil lainnya yang tenaganya alternatif dari bensin. Next. Nah, terus prospek kerjanya sangat banyak ya. Next. Ini cuma sebagian aja yang aku
sebutin. Itu ada industri, terus juga ada programmer, ada manufaktur untuk produksi-produksi alat atau semacamnya, terus ada teknisi mesin. Kan kita yang mendesain terus yang membuat, jadi kita bisa jadi teknisinya juga. Terus ada telekomunikasi, bisa juga di bidang medis, sama tapi urusannya untuk alat-alat medis, lebih ke situ. Terus juga ada bidang energi, terus bidang penelitian, ada pengajar sebagai dosen atau guru gitu. Terus ada wirausaha, kalau misalnya kalian mau buat sesuatu alat atau buat robot yang kalian mau jual secara komersial, itu kalian bisa. Terus ada Internet of Things yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjadikan barang-barang, benda-benda mati itu bisa dikendalikan oleh internet. Oke, next. Kesan pesan, next. Kesannya dari aku asik ya, dosennya banyak baik hati, terus pelajarannya juga nggak terlalu sulit, tapi lebih mengandalkan pemahaman logika. Ngitung-ngitungnya nggak, ya ada, tapi nggak terlalu banyak. Terus hafalannya juga mayoritas masih bisa, seringnya baca sih, tapi jarang sekali ngapalin. Terus asal selalu memperhatikan di kelas. Pesannya mata kuliahnya beberapa ada yang materinya sulit, jadi kalau kalian merasa bingung, usahakan tanya langsung ke dosennya kalau misalnya di internet gak ada. Sekian mungkin. Terima kasih. Keren banget tadi, mungkin yang buat suka rakit-rakit bisa masuk nih di jurusan elektronika dan instrumen. Nah, buat yang terakhir kita ada Prodi Ilmu Komputer yang bakal sharing bareng sama Kak Raihan Faik. Silahkan. Halo, selamat siang semuanya. Aku Raihan Faik dari Ilmu Komputer 2020, asal kota Semarang, bakal jelasin sedikit tentang ilmu komputer. Oke, next yang pertama. Next, Mbak. Nah, ini ada overview matkul. Jadi ilmu komputer itu intinya tentang 3 hal. Yang pertama matematika, kita diajari tentang limit, integral aljabar, dan matematika diskrit. Lalu yang kedua adalah komputasi. Komputasi ini tentang mindset ya, gimana cara berlogika, algoritma yang baik. Lalu pokoknya tentang gimana sih cara anak IT itu berpikir. Yang ketiga ada algoritma. Nah, yang ketiga ada komputasi. Komputasi ini tentang skill-skill yang kalian perluin buat kerjaan. Intinya pokoknya tentang kerjaan gitulah. Kerjaan-kerjaan apa yang bakal diambil anak IT sih. Nah, itu dipelajari di komputasi. Terus juga diajarinya tuh dari hal-hal yang paling dasar. Jadi kalau yang sebelumnya nggak pernah ngerjain sesuatu tentang programming atau belum buka laptop sekalipun, kayaknya udah bisa deh ngikutin. Next. Selanjutnya ada peminatan. Itu yang atas itu peminatan dari UGM ya. Jadi belajarnya di kuliah. Itu ada sistem cerdas AI, lalu ada komputasi, itu belajar tentang algoritma, lalu SIM itu sistem informasi media. Selanjutnya ada SKKD. SKKD itu sistem komputer dan komunikasi data, big data itu. Nah, kalau kalian ingin ngembangin skill individu di luar jam kuliah, kalian bisa join Omah TI. Nah, Omah TI ini tempatnya anak-anak yang seminat sama kalian, jadi belajar bareng tentang skill yang kalian minati. Misalnya kalian suka bikin game, atau hacking, atau bikin desain-desain, logo, dan sebagainya, bisa join Omah TI. Next. Nah, enaknya anak IT itu prospek kerjanya tuh luas banget, Bang. Kalian bisa bakal dicari lah banyak orang. Aku aja baru masuk kemarin kan, baru masuk kemarin, kemarin semester lalu itu udah dapat job loh. Itu karena orang-orang tuh pada nyari yang mahasiswa tuh biar biayanya nggak besar, karena kalau aku udah lulus kan otomatis bayaranku lebih gede kan, jadi mereka otomatis ngeluarin lebih banyak duit. Jadi mereka tuh pada nyari yang mahasiswa itu buat bikinin project mereka. Oke, next. Nah, yang terakhir ini yang sering bingung, ini ilmu komputer sama
teknologi informasi. Yang kalau di UGM itu yang paling mencolok itu kalau Ilkom itu anaknya MIPA, kalau teknologi informasi anaknya teknik. Jadi pelajaran-pelajaran di ilmu komputer itu pasti ada pelajaran MIPA-nya kayak kimia, fisika, kalkulus. Kalau teknik tuh ada matematika teknik, fisika teknik, elektro, terus gambar teknik, pokoknya yang teknik-teknik gitulah. Jadi menurutku Ilkom tuh lebih ke software-nya, kalau TI itu lebih ke hardware. Nah, anak Ilkom ini biasanya juga dicari sama tim-tim yang tadi disebutin sama Elins tadi. Soalnya tim-tim kayak gitu pasti juga butuh soft programmer. Nah, selain itu kayaknya nggak jauh beda sih. Kalau ilmu komputer ada OT tadi, sama TI, kalau teknologi ada Nailogin. Itu kerjanya juga sama. Terus lanjut next bang. Q&A. Nah, Oh, tadi berarti ya. udah dengar dari 4 prodi. Sebelumnya terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkenan untuk sharing bareng di FMIPA 1 ini. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Buat kalian yang belum ngirim pertanyaan ke private chat, masih bisa ditunggu. Nah, ini udah ada beberapa yang ngirim. Dan aku akan manggil satu-satu yang udah ngirim private chat ke aku dan bisa langsung open mic. Yang pertama, ini dari Haifa, mungkin bisa langsung open mic dan membacakan pertanyaannya. Kak, selamat siang. Aku mau tanya ke siapa ya tadi, yang prodi statistika. Itu kalau misalnya prospek kerjanya ke BPS, apakah harus jadi PNS dulu atau kayak lulusan tuh udah bisa mulai daftar gitu? Udah, gitu. Nah, buat Kak Elo dari prodi statistika boleh langsung dijawab. Oke, sebelumnya mungkin aku juga masih keterbatasan antara informasi juga ya gitu. Tapi kalau menurut aku dari lulusan statistika itu tetap bisa masuk BPS atau enggak jadi PNS juga tetap bisa. Kalau untuk daftar BPS harus jadi PNS dulu, aku masih kurang tahu. Mungkin nanti aku bisa cari tahu setelah ini, kita bisa kontak-kontakan gitu. Misalkan nanti lewat Instagram bisa aku kasih tahu info lebih lanjutnya gimana. Aku mungkin nanti bakal tanya ke kakak tingkat yang lain. Oke. Nah, buat Kak Elo mungkin bisa naruh kontaknya di chat ya. Oke. Oke, lanjut. Ini ada Novi Maharani. Boleh langsung open mic? Ya, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau peminatan jurusan statistika itu dimulai semester berapa ya? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Oh ya, tadi aku lupa nyampein ya. Untuk peminatan ini nanti mulai dipilih itu semester 3. Tapi kalau misalkan aktuaria, kalian mau penyetaraan itu udah mulai semester 2 itu udah mulai ada mata kuliah yang harus diikuti buat penyetaraan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih, Kak. Oke, langsung. Ke Hera, mungkin bisa langsung open mic. Tadi kan saya mau tanya itu aja Kak. Yang mata kuliah yang paling ngerasa buat statistika, mata kuliah Mungkin ini ada gangguan sinyal ya, jadi putus-putus. Bisa langsung tak bacain aja pertanyaannya. Dari Hera, ini buat statistika. Statistika susah banget ya, Kak. Soalnya dengar-dengar ada prodi bukan statistika, tapi dapat matkul statistika itu udah susah banget, apalagi masuk prodinya. Nah, boleh langsung dijawab nih sama Kak Elo. Aduh, susahnya seberapa gitu. Kalau selama aku semester 1 tuh malah merasa kesulitannya tuh karena mata kuliah kemipaannya, sedangkan mata kuliah statistikanya aku malah enjoy aja gitu. Mungkin kalau teman-teman emang udah benar-benar minat sama statistika sama tentang menganalisis gitu, pasti lebih enjoy aja sih menurut aku gitu.
Nah, itu udah terjawab. Yang penting enjoy aja, jalanin aja. Oke, langsung lanjut. Ini ada pertanyaan buat aktuaria dari Siti Nur Aisyah. Bisa open mic. Halo, Siti. Bisa open mic-nya? Oh ya udah, langsung aku bacain aja ya. Hai Kak, aku Ais. Mau tanya dong tentang prodi aktuaria. Kan di aktuaria itu belajar tentang pemrograman. Itu pemrograman yang akan dipelajari apa aja sih Kak? Nah, boleh langsung dijawab nih sama Kak Gemi atau Kak Ukti. Silahkan. Aku mau coba jawab ya. Kalau di ilmu aktuaria, karena di semester 1 kemarin masih masuk kemipaan, kita belajarnya programmingnya C++. Nah, kalau di semester 2 kita ambil pemrograman 2, kita bakal dapat Java. Terus kalau misalnya di mata kuliah lain, kita juga bakal berotak-atik sama pemrograman ataupun aplikasi-aplikasi yang juga software yang juga mengarah ke pemrograman. Itu ada R, terus ada Propet, yang pokoknya seputar itulah. Kalau Gemi mungkin mau nambahin? Udah kok, udah menjawab semua. Sama mungkin bukan pemrograman sih, kayak Excel. Lebih kayak itu juga pengolahan data gitu. Oke, lanjut aja ya. Ini ada buat statistika lagi nih. Oh, kayaknya laris banget ya statistika. Dari Anissa, mungkin bisa open mic. Siang, Kak. Halo, siang. Saya mau tanya, kalau misalnya kita masuk jurusan statistika, itu bisa dapat kesetaraan ASAI nggak ya kalau misalnya ambil peminatan aktuaria? Makasih, Kak. Bisa banget. Bisa sama kayak aktuaria, produktoria sebelumnya itu bisa. Oh iya, makasih, Kak. Oke, lanjut. Nah, ini ada nih satu yang buat Elins dari Bagas, mungkin bisa open mic. Siang, Kak. Siang. Ini untuk program ELINS itu kalau perbedaannya sama teknik elektronika itu apa ya, Kak? Selain ada MIPA-nya, untuk pembelajaran elektronikanya itu sama atau tidak? Dan prospeknya sama teknik elektronika itu sama atau tidak ya, Kak? Itu aja. Oke, Terima kasih. sama-sama. Jadi beda ELINS dengan teknik elektro ya di sana. Teknik elektro itu bedanya kalau di sini lebih ke arus lemah. Kalau di sana ada dua, dibagi arus lemah sama arus kuat. Jadi kalau kamu mau belajar lebih ke arus lemah, kamu bisa join ke ELINS. Kalau misalnya mau arus kuat, bisa ke teknik elektro. Jadi lebih fokus untuk arus lemahnya tuh di ELINS. Gitu sih kurang lebih. Oh iya, makasih, Kak. Sama-sama. Mungkin mau ada yang bertanya langsung, karena ini yang masuk chat udah habis. Mungkin ada yang mau bertanya langsung ke kakak-kakaknya. Jangan sia-siain kesempatan ya, kan ini mumpung kedatangan narasumber-narasumber yang hebat juga. Buat yang masih ragu-ragu buat masuk prodinya, mungkin bisa dimantepin di sini, tanya-tanya aja apa yang masih bingung, biar mantep. Langsung open mic juga nggak apa-apa. Yuk, tanya yuk guys. Kesempatan lu. Nggak usah malu-malu, nggak apa, nggak usah takut. Ini kakak-kakaknya juga baik-baik kok. Oh, mungkin kalau aku mau nambahin boleh nggak ya? Tadi ada yang nanya statistika susah apa enggak gitu kan? Boleh, boleh. Boleh sekalian sharing juga boleh. Kan tadi aku pernah dikasih tahu sama Kating gitu kan. Nanti ada beberapa matkul di statistika tuh yang emang saat ujian kita dibolehin bawa 1 atau 2 lembar kertas A4 dan di situ bisa tulis rumus-rumusnya teman-teman. Jadi kayak teringankan dikit lah bebannya gitu. Dan juga di sini kita nanti ada diajarin pakai software-softwarenya juga. Ada Minitab, SPSS, R juga diajarin gitu. Mungkin nambahin yang tadi ya. Kasih.
Oke, mantep banget tuh. Nah, dari kemarin kalian daftarkan ngisi form. Nah, itu ada beberapa frequently asked question yang mungkin penanyanya nggak hadir di sini, jadi bisa aku bacain. Untuk aktuaria itu kenapa sih kok ambil prodi aktuaria atau jurusan aktuaria itu kenapa? Kenapa nggak ngambil statistika terus peminatan aktuaria? Nah, itu kenapa? Mungkin bisa dijelasin. Siapa dulu nih yang mau jawab? Gemi dulu. Ukti apa aku? Gemi dulu. Siapa nih? Kamu dulu aja, Gem. Oke, sebelumnya aku tuh milih ilmu aktuaria. Kayak gimana ya, sebelum aku milih ilmu aktuaria tuh aku sama sekali nggak ngerti ilmu aktuaria sama statistika gitu. Bahkan aku tahu statistika tuh setelah aku bilang nanya-nanya gitu. Setelah aku milih buat SBM, aku baru tahu ada statistika dan itu tuh ternyata berkaitan. Jadi kenapa aku milih aktuaria? Karena itu lebih menjurus gitu loh teman-teman. Kayak apa yang nanti aku bakal kerjain, apa yang bakal nanti ke depan bakal jadi pekerjaanku tuh aku belajar sekarang. Dan kayak aku lebih suka orang yang menjurus dan meluas daripada luas terus menjurus gitu. Ukti mungkin gimana? Kurang lebih sama sih kayak jawabannya Gemi, karena dulu di awal-awal aku tuh bahkan belum ngerti nih kalau ada jurusan ilmu aktuaria. Aku baru tahu kalau ada jurusan ilmu aktuaria tuh juga pas di kelas 3. Dan kenapa ambil ilmu aktuaria nggak di statistika? Karena menurut aku kalau kita masuk di ilmu aktuaria, kita bakalan langsung fokus nih ke apa-apa aja sih yang dipelajarin untuk jadi seorang aktuaris. Jadi kayak lebih mendalam gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian masuk statistika pun kalian bisa juga ambil penyetaraan kayak yang tadi udah dijelasin. Tapi aku berpikir nih kalau misalnya kita ambil statistika dulu terus kita ambil peminatan, kemungkinan besar akan bentrok juga dengan matkul-matkul lain yang udah disiapin sama prodi statistikanya itu sendiri. Mungkin Kak Ella bisa jelasin lebih banyak nih tentang peminatannya. Nah, boleh nih Kak Ella sharing-sharing. Mungkin kalau misalkan teman-teman masuk statistika dan emang mau aktuaria tuh emang udah matkulnya emang ada yang dikhususkan buat gitu, penyetaraan juga ada gitu. Nanti teman-teman tinggal ambil aja gitu. Jadi bisa terfokuskan ke aktuaria gitu. Mungkin mata kuliah lain untuk menambah SKS aja gitu. Tetap bisa fokus ke aktuarianya sih kalau menurutku gitu. Nah, mantap. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin susah dijawab buat kayak aku, terus Kak Elo, Kak Ukti, Kak Gemi sebagai maba online. Ini ada yang bertanya, fasilitas apa aja sih yang ada di FMIPA? Nah, ini buat mungkin Kak Galva atau Kak Raihan bisa jawab. Gimana ulangin? Ini ada yang tanya, fasilitas apa aja sih yang ada di FMIPA gitu. Nah, mungkin siapa yang mau jawab boleh. Galva aja. Ya mungkin Mas Galva ya, soalnya kita kan masih maba online, jadi belum menikmati fasilitas kampus gitu ya. Ya standar sih, kalau di MIPA parkirannya lumayan luas. Terus itu kalian ada satu jalan masuk itu ke kiri kita ke MIPA, ke kanan itu ada fakultas geografi, terus depan itu ada biologi. Jadi satu jalan itu buat 3 fakultas itu. Terus nanti parkirnya juga cukup lebar. Sekarang baru bangun masjid atau musola kalau nggak salah, aku lupa. Terus ada gedung-gedungnya per departemen itu. Kalau aku di gedung C namanya, itu ada gedungnya Elins sama komputer. Jadi di lantai 5 itu ada semacam ruang belajar gitu. Jadi nanti di atas bisa sambil wifi-an, terus kerja bareng kelompok gitu. Terus ada lift juga. Terus kalau
untuk Elins ada 3D printer, itu buat bikin purwarupa, buat nyetak-nyetak casing atau apa gitu bisa, tapi nggak buat komersial, cuma buat keperluan personal mahasiswa aja untuk penelitian atau untuk apa. Terus ada fotokopi, terus juga ada kantin. Nah, kantin MIPA ini terkenal satu UGM. Kalau misalnya udah offline, kalian bersyukurlah di kantin MIPA karena makanannya murah-murah. Udah kurang lebih itu sih. Auditoriumnya juga lumayan. Nah, mantap banget tuh. Kita bisa berimajinasi nih, gimana sih FMIPA di UGM itu. Nah, karena ini udah berada di ujung sesi 1, aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan narasumber yang sudah berkenan hadir di sesi 1 ini. Nah, buat teman-teman, jangan kemana-mana karena nanti bakal ada sesi kedua. Nah, untuk sebagai dokumentasi, mungkin teman-teman bisa on-cam sebentar untuk dokumentasi. Yuk on cam yuk. Yuk. Yuk on Kita foto cam. dulu yuk. Bentar aja. Calon-calon maba. Nah, Ngisi. amin, amin. Ditunggu nih di kampus UGM. Halo Marsa. Wih. Ayo. Yuk, yang lain yuk. On cam dulu yuk. Nggak usah malu-malu yuk. On cam, on cam. Siapa tahu nanti di post di IG-nya Pinter Bareng. Yang lembar pertama dulu ya. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Dah. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Aku dari moderator mengucapkan mohon maaf bila tadi ada kata-kata yang salah. Dan untuk teman-teman boleh balik ke main room ya, karena nanti bakal diundang ke breakout room yang kedua. Terima kasih. Makasih semuanya. Semoga UTBK-nya dilancarin. Mantap, amin. Ditunggu Semangat. Semangat. Makasih ya, Kak. Iya. Sama-sama.